Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih di Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Mari kita senantiasa memperbarui syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rizki, melimpahkan rahmat, karunia, memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, tiada henti-hentinya kepada kita, memberi rasa senang, rasa gembira, bahkan rasa sedih, rasa berduka. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur. Syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah, bukan wa syukur lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Lalu juga bersyukur dengan anggota tubuh kita dengan cara memanfaatkannya, menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan berguna. Bersyukur dalam pikiran kita, dalam hati kita, dengan mengingat kebesaran Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap serta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin kehilangan kesempatan untuk senantiasa bersalawat. Salawat itu artinya adalah doa. Bersalawat kepada Rasulullah artinya berdoa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad masih kita doakan? Sebaik-baiknya, semulia-mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih kita doakan? Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya berselawat itu gunanya adalah untuk kita yang berselawat, untuk kita yang berdoa, karena doa itu akan kembali kepada kita. Doa kebaikan yang kita kirimkan, kita sampaikan kepada Allah, agar Allah melimpahkan segala kebaikan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada prinsipnya akan kembali kepada kita. Dan setiap doa yang kita panjatkan bagi orang lain, Bapak Ibu, setiap doa nan kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain,
maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita sakit, supaya doanya makbul, doakan orang sakit yang lain. Karena doa orang yang tidak punya kepentingan terhadap orang lain itu lebih mustajab ketimbang orang yang punya kepentingan. Jadi salawat kita kepada Rasulullah akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, mari kita perbanyak salawat dalam kesendirian kita atau dalam suasana berjamaah. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih rahimakumullah, kita masih dalam suasana bersyukur dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita bersyukur dan bergembira, senang hati kita dengan datangnya Ramadan. Buktinya masjid-masjid ramai, ya, tempat ibadah ramai. Itu tandanya hati kita sedang senang, sedang bahagia. Kenapa kita senang dan bahagia? Alasannya bisa banyak sekali. Ada yang alasannya naluri. Naluri manusia itu suka beramai-ramai. Naluri manusia itu suka bersama-sama. Karena secara sosiologis manusia itu adalah makhluk sosial, senang bersama-sama. Jadi dek karena bulan Ramadan ko awak bersama-sama datang ke masjid, maka itu menggembirakan. Nah, jadi ada faktor naluri kita gembira. Bersama-sama kita datang ke masjid, basobok jo kawan, jo handai tolan, basobok jo dusana dan lain sebagainya. Senang hati kita. Apalagi di masjid raya ini, masjid yang indah, senang kita mencari. Masjidnya luas, udaranya sejuk, muazzinnya suaranya luar biasa. Ya Ustaz. Imamnya apalagi, senang kita mendengar suara imamnya. Kalau suara saya di bawah-bawah itu sedikit lah, tapi kalau suara imam tadi itu luar biasa. Jadi itu menyenangkan, menyenangkan perasaan kita bersama-sama. Lalu ada rasa senang juga dalam diri kita karena kita bertemu dengan Sayyidus Syuhur, sebaik-baiknya, semulia-mulianya bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah memang menentukan saat-saat yang mulia, menentukan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang suci. Itu hak Allah dalam menentukan. Misalnya sebaik-baik hari adalah Yaumul Jum'ah, ya, Sayyidul Ayyam. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat, ya, itu adalah hari Aidul Usbu' kita, hari raya mingguan umat Islam itu hari Jumat. Diciptakannya Adam, diturunkannya ke bumi, masuk ke surga dan lain sebagainya. Sayyidul Ayyam hari Jumat, Sayyidus Syuhur bulan Ramadan.
Nanti ada tempat-tempat yang mustajab doanya. Di Raudhah, ya, di Ka'bah dan seterusnya. Ada tempat-tempat yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentu tidak boleh membuat-buat sendiri. Bagaimana kalau Masjid Raya ini kita muliakan, kita agungkan. Lalu barang siapa yang sholat di Masjid Raya ini 40 hari 40 malam, pahalanya seperti pahala umroh misalnya. Tidak boleh, bukan hak kita untuk menetapkan ini tempat ini mulia atau waktu ini mulia. Itu adalah hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita bergembira. Ada yang bergembira karena datang bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kenapa kita bergembira? Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh kemuliaan. Kalau bulannya mulia, tentu kita nanado di bulan Ramadan terimbas menjadi orang yang mulia, terbawa mulia kita karena kita berada di bulan Ramadan. Kalau sudah mulia, maka tentu aktivitas kita, pekerjaan kita, kegiatan kita haruslah kegiatan aktivitas orang-orang yang mulia. Bangun tidur kita melakukan kegiatan yang mulia. Apa umpamanya? Bagi yang laki-laki tentu tidak ada kewajiban kewajiban internal untuk menyiapkan sahur. Maka ada kesempatan untuk menambah qiyamul lail. Jam 4 bangun, nasi sedang dimasak, sambal sedang dimasak, diangean, ada qiyamul lail. Menambah ibadah Ramadan, ditambah sebanyak-banyaknya. Ya, Nabi Muhammad memang diriwayatkan 11 rakaat, ya, dengan witirnya. Tetapi fala tas'alu an tulihinna wala husnihinna. Tapi jangan ditanya lamanya Nabi sholat dan indahnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah 11 rakaat, berharap cepat selesainya. Ya. Ada lagi yang sholatnya lebih dari itu, lebih cepat lagi selesainya. Jadi tentu itu bukan aktivitas orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dengan penuh kehati-hatian. Kalau dalam bahasa Ramadannya ihtisaban. Man qama Ramadana ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah kita itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati betul. Bahasa modernnya profesional. Dalam sholat itu perlu profesional. Jadi bukan menjadi manajer saja, kita profesional. Dalam sholat itu penuh dengan sifat profesional. Ihtisaban. Bahasa hadisnya al-itqan. Innallaha ahabba abdan idza amila amalan atqanahu.
Allah mencintai hambanya yang kalau mengerjakan satu pekerjaan dia kerjakan dengan tuntas, profesional. Salat harus profesional, jelas betul, wudunya jelas betul, sesuai dengan kaidah. Mulai dari takbiratul ihram jelas betul, pakaian kita jelas betul bersihnya, jelas betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Itu yang disebut dengan profesional. Jadi tadi kita bangun di bulan Ramadan, perbanyak ibadah, perbanyak kegiatan-kegiatan sebelum kita bersahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Usahakan bersahur menjelang azan subuh. At-takhir fis sahur, mengakhirkan sahur adalah sunnah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya mungkin sudah niat sahur jam 11 malam atau jam 12 malam dan seterusnya, itu kondisional sifatnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Syahrun Mubarak, hari yang mulia. Kita bergembira memasuki bulan yang mulia ini dengan cara mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Andai hanya satu bulan ini saja kita totalitas mengisi dengan kebaikan, sudah lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Ya, satu bulan ini saja kita coba totalitas ibadah sholatnya berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, maghrib ini kadang-kadang kalau dia penceramah mungkin maghribnya di rumah ya Ustaz, nggak terkejar ke masjid ya. Tapi intinya kita berkomitmen untuk memanfaatkan fasilitas mulia bulan Ramadan ini ya. Jadi bergembira bukan saja karena kita bisa berkumpul-kumpul beramai-ramai. Nanti ada lagi bukber, buka bersama. Wah, kenapa gembira Ramadan? Karena ada bukbernya. Di mana bukber? Di restoran fulan. Nah, sekarang pemerintah sudah melarang bukber untuk instansi pemerintah. Ya, mudah-mudahan ditinjau kembali itu. Kenapa dilarang orang bukber? Ya, instansi pemerintah dilarang untuk bukber. Tentu ada pertimbangannya, tapi itu bukan konstitusi. Itu boleh kita perbincangkan, boleh kita bicarakan. Jadi kenapa bergembira? Karena ada bukbernya Pak Ustadz ya, karena ada ramai-ramainya. Secara naluri itu boleh-boleh saja, tetapi tentu kita harus meningkat dari sekedar ramai-ramai, dari sekedar bersama-sama, menjadi mengambil manfaat dari Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, sangat banyak sekali ya. Baik dalam bentuk sholatnya, baik dalam bentuk zikirnya, baik dalam bentuk membaca Al-Qur'annya. Bapak Ibu, tidak cukup ya, khusyuk dalam mendengarkan wirid tausiah tentang membaca Al-Quran, tentu belum cukup sampai kita melakukannya ya. Pasti selama Ramadan ini dianjurkan untuk lebih banyak dengan Al-Quran, karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hari bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan
baik itu secara global maupun diturunkan sedikit demi sedikit, semua di bulan Ramadan. Nah, tidak cukup kita mendengar saja kisah-kisah tentang Al-Quran itu, tidak cukup dia hanya di kognitif kita saja, di pikiran kita saja, di pengetahuan kita saja, harus kita turunkan menjadi perilaku. Tak tercalik jam. Iya, kita turunkan menjadi perilaku. Apa perilakunya? Sholatnya kita perbanyak, berjamaah di masjidnya kita perbanyak, membaca Al-Qur'annya kita perbanyak, ya. Berzikirnya kita perbanyak. Nanti ada i'tikafnya. Nanti juga ada fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nanti ada satu malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada Lailatul Qadr. Itu juga kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memuliakan bulan ini. Kita sudah mulia dengan berada di bulan Ramadan ini, kita sudah mulia. Maka mari kita hiasi kemuliaan yang telah kita terima ini dengan amal-amal yang mulia. Apa yang sudah kita ketahui, saya yakin sekali banyak yang sudah kita ketahui, sangat yakin banyak yang sudah kita ketahui. Mari kita turunkan menjadi perilaku. Yang kurang itu mungkin perilaku, karena kebejatan, kerusakan moral itu pelakunya adalah orang-orang yang mengerti dengan apa yang semestinya tidak dilakukan. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen di Ramadan ini untuk menurunkan apa yang kita ketahui menjadi perilaku, menjadi ranah afektif dalam dunia pendidikan, ranah afektif, sikap dan perilaku, ranah psikomotor, gerakan kita, gerakan beribadah, gerakan berinfak, gerakan menolong, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah ke bulan Ramadan, kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada kita, betul-betul mengejawantah. Mengejawantah artinya mewujud dalam perilaku kita sehari-hari, dan oleh karena itu kita layak disebut sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.